Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak. Kita akan mendiskusikan tentang teorema fundamental matematika ya, teorema dasar atau teorema fundamental. Oke. Kita review sejenak ya. Kita sudah tahu cara menghitung FPP ya. Apa saja yang bisa digunakan? Algoritma pembagian yang sudah kita pelajari kemarin. Tapi ada juga yang sudah tahu dengan menggunakan faktorisasi prima ya. Nah, cuma faktorisasi prima itu bagaimana? Nah, itu perlu diverifikasi ya. Itu nanti yang kita sebut dengan teorema yang kita diskusikan itu ya. Bahwa setiap bilangan bulat itu yang lebih dari satu selalu bisa ditulis sebagai hasil kali dari bilangan prima ya. Oke. Nah, KPK. Apa KPK? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa KPK? Pengertiannya apa? Dengan kepanjangannya. Bahasa aslinya apa? The least common multiplier ya. Jadi kelipatan bersama terkecil. Berarti apa? Suatu bilangan itu disebut kelipatan dari dua bilangan bagaimana? Kan kelipatan KPK ya. Ya, dia adalah bilangan positif, ya kan? Terkecil yang merupakan kelipatan dari dua bilangan itu. Cuman kan FPP juga mirip ya definisinya. Kalau faktor itu adalah FPP itu adalah bilangan bulat positif ya, yang pembagi terkecil dari kedua bilangan itu ya, atau faktor terkecil, faktor bersama ya. Nah ini nanti saya recall biar nanti kita menggunakannya ya. Nah, bagaimana cara menghitung KPK selama ada yang tahu? Ya, faktorisasi prima juga ya, tapi sebaliknya dengan FPP. Kalau FPP itu kita cari yang apa? Sama. Kalau KPK? Oh. Yang sama, tapi dicari yang terbesar ya makanya ya. Nah, yang mengandung. Karena kelipatan itu berarti harus memuat semua faktornya kan ya. Berarti semuanya dicari gitu ya. Nah, tapi kalau ada yang sama ya cukup salah satu kan gitu ya. Nah, itu. Oke. Sekarang cari KPK. Nah, tapi nanti mungkin ada cara lain ya, kita akan lihat nanti ya, kita memperkaya. Oke, nanti ini yang teorema fundamental yang sering kita pakai, ini sebenarnya sudah sering kita pakai ya. Nah, cuma jaminannya Anda belum tahu selama ini ya. Nah, bisa memakai tapi belum tahu jaminannya. Punya utang tapi nggak dijamin. Nah, jadi sini nanti bunyi teoremanya itu ini. Setiap bilangan bulat lebih dari satu dapat ditulis sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima secara tunggal ya. Nah, tunggal itu ya maksudnya nggak ada lain lagi ya. Tapi untuk melihat ketunggalan itu biasanya diurutkan ya. Kalau diurutkan biasanya akan mudah ya, diurutkan. Ini. Anda kan biasa menulis faktorisasi prima itu dari faktor prima kali kecil ya toh? Naik ya. Nah, sama boleh itu namanya tidak naik ya. Jadi misalnya 2 gitu ya, nah, terus 3, 5 gitu ya. Sama itu kan berarti tidak naik ya, tapi juga tidak turun ya. Nah, jadi di sini tidak naik saja, yang penting tidak naik. Ya, ini yang mudah itu tidak turun ya. Sebenarnya mengurutkan itu bisa aja ya. Ini mungkin yang biasa dipakai itu berarti yang tidak turun ya. Mulai yang paling kecil ya.
Ya nanti kita pakai yang tidak turun aja lah. Ya. Nah, lebih mudah pakai yang tidak turun ya, karena dimulai dari yang kecil ya, nanti kita ubah. Yang penting kita mudah mengidentifikasi ya. Tapi kalau dari tinggi itu kan susah ya mengidentifikasi dari yang tidak naik. Ya ini tidak turun lah ya. Sebenarnya tidak turun aja nanti ubah. Non decreasing. Kalau di buku non decreasing ya, tidak turun betul ya. Karena tidak naik lebih susah. Dimulai dari yang besar itu lebih susah ya, terus dimulai dari yang kecil. Ya, ini diganti ya, dicolek nanti tidak turun ya, tidak turun. Nah ini nanti yang akan menjadi goal kita ya dalam kuliah ini. Ya, tapi untuk membuktikan ini kita perlu beberapa lemma dulu ya. Lemma itu adalah teorema bantu ya, yang nanti akan dipakai untuk membuktikan teorema. Nah, lemma yang pertama ini ya, jika A, B, C bilangan bulat, A dan B relatif prima, jika A membagi B, C maka A membagi C ya. Ini syarat relatif prima penting, karena kita kalau hanya A membagi B, C belum tentu A membagi C. Contohnya ya, 12 itu membagi 6 kali 4, betul ya? 12 itu membagi 6 kali 4. Tapi di sini 12 yang nggak bagi 6 juga bisa bagi 4, betul ya? Nah itu karena nggak ada syarat relatif prima ya. Nah, kalau 12 itu membagi berapa ya, jadi syarat relatif prima ya. Ya 12 itu membagi 5 kali 24 ya. Nah itu ya, 12 itu membagi 5 kali 24. 12 dengan 5 itu relatif prima. Jadi kesimpulan 12 pasti harus membagi 24 gitu ya. Nah itu contohnya ya. Jadi syarat ini jadi penting. Nah, jadi buktinya di sini kita misalkan ini ya. Jadi kalau A dan B relatif prima, A membagi BC akan dibuktikan membagi C. Nah, karena tadi ini mati langsung gak kesimpan pas habis ya, nggak apa-apa, kita tuliskan ya. Karena kita punya ini, tulis saja ya. Karena kita punya ini, karena AB itu 1 ya, berarti apa? Ingat teorema Pesut ya, nah, bahwa FBB selalu bisa dituliskan sebagai kombinasi linier. Jadi makanya di sini maka akan terdapat X dan Y di Z, sehingga apa? Nah, AX ditambah BY sama dengan 1 ya. Tuh, ini adalah sebagai teorema Pesut ya. Tapi kalau 1 sebenarnya berlaku bolak-balik ya. Kalau tidak 1 hanya berlaku searah. Oke. Kemudian A membagi C ya. Nah, yang kedua, karena A membagi C, maka apa? Maka C itu bisa ditulis sebagai misalnya M ya. M kali A untuk suatu M di Z ya. Nah, kita akan membuktikan A membagi C. Kalau membuktikan A membagi C itu berarti C harus ditulis sekian kali A, betul ya? Berarti C, kita tulis ya, C itu kan sama dengan C kali kan dibuktikan, ini yang akan dibuktikan waktu tulis. Sorry. Oke, yang diketahui adalah A bagi BC. A bagi BC. Nah, ini yang mau dibuktikan tadi ya, A bagi C. Yang pertama yang kita tuliskan kan hipotesisnya A bagi BC. Karena A itu membagi BC, maka BC ya sama dengan MA untuk suatu M di Z ya. Nah, dalam benak kita, kalau kita akan membuktikan bahwa A membagi C, berarti kita harus bisa menuliskan C sama dengan sekian kali A ya.
Berarti C, kita tulis ya. C itu kan sama dengan C kali 1. Ya. Nah, berarti C satunya bisa kita ganti dengan ini. Ya. Ya. AX ditambah BC, ya. Y. Nah, berarti ini akan sama dengan ini A-nya saya ganti ini ya. Bentar, ini C kan kita nanti ada mundur ya. C harus sekian kali A. Oke. Berarti B-nya BC-nya bisa diganti M ya. Ini kan C A X ya ditambah BC Y. Nah, berarti di sini C A X ditambah, nah BC-nya bisa kita ganti dengan M A ya, M A Y. Berarti akan sama dengan A dikalikan CX ditambah M Y. Nah, berarti sini kan C itu sama dengan A kali something. Somethingnya ini kan bilangan bulat kan? Nah, jadi kesimpulannya C membagi A, ya. Sorry, balik. Error terus ya ini ya. A membagi puasa ya. Masa sekarang sudah lowbat ya? Belum ya. Nanti kalau sudah mendekati maghrib. Kalau sekarang lowbat kan bahaya ya. Nah, jadi sini ini nanti kegunaannya banyak ya kalau kita relatif prima di sini. Tentunya tadi ya. Kalau relatif primanya dihilangkan, ini menjadi tidak berlaku hukumnya ini ya. Oke. Kemudian lemma yang kedua yang dibutuhkan, kita butuh 2 lemma. Ya, ini anggap aja teorema ya, teorema karena nanti ya teorema atau lemma nggak apa-apa sih, karena yang agak besar disebut teorema, tapi disebut lemma juga boleh ya. Ya, tapi kalau statusnya mau membantu untuk membuktikan teorema, itu disebut suatu lemma. Ya. Jika P itu prima, kemudian kita punya bilangan A1 sampai AN adalah bilangan bulat positif. Kalau P itu membagi hasil kali, ya hasil kali, jadi P-nya prima ya. P-nya itu membagi hasil kali ini, maka P membagi AI ya. P membagi AI. Nah, di teoremanya di sini hipotesisnya adalah P membagi perkalian ya, akan dibuktikan P membagi AI ya. Nah. Jadi di sini kita perlu sifat yang kemarin Pak Heri sebutkan, yaitu sifat bilangan prima. Yaitu bilangan prima itu kalau ketemu bilangan bulat apapun pasti cuma ada 2 kemungkinan, membagi atau relatif prima ya. Itu sifat itu penting di sini ya. Jadi P kalau ketemu dengan bilangan bulat manapun ya, nah, pasti P itu itu. Tapi di sini juga bisa juga dibuktikan dengan induksi boleh ya, induksi ya. Sini kalau di buku pakai induksi, tapi bisa juga dibuktikan dengan cara tadi itu kita buktikan. Tapi karena sifat tadi itu belum diverifikasi ya, Pak Heri hanya menyampaikan yang kemarin ya. Tapi kalau sifat itu sudah diverifikasi bisa. Kalau dengan induksi, ya, jadi di sini karena perkalian bilangan itu kan bisa diperpanjang ya dengan. Jadi kalau kita punya panjangnya K itu ya berlaku hukum ya, berlaku hukum ini berarti nanti kalau panjangnya perkalian itu K+1 juga berlaku ya, berakibat K+1 juga berlaku. Kalau seperti itu berarti secara induksi berlaku.
Kenapa? Pada dasarnya kalau kita membagi atau mengalihkan itu kan kalau mengalihkan bilangan banyak itu kan mesti mulai 2 dulu ya. 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau berlaku pada 2 berakibat berlaku pada 3 ya. Berlaku 3 berlaku pada 4 dan seterusnya ya. Jadi kalau berlaku pada K berakibat berlaku pada K plus 1 berarti nanti berlaku pada semua perkalian gitu ya. Nah, gitu maunya induksi itu begitu. Ya pada dasarnya kalau kita mengalihkan bilangan itu walaupun panjang itu mesti 2 ya toh. Dan nggak mungkin kita langsung mengalihkan 3 ya. 3 bilangan mesti ngitungnya 2 dulu terus baru bisa 3, 4, 5. Nah, induksi itu dasar situ. Jadi kalau teorema ini berlaku pada panjangnya K berlaku berakibat pada K plus 1 berlaku berarti berlaku untuk semua bentuk perkalian gitu ya. Nah, oke. Kalau kita mulai dari kalau N sama dengan 1 ya. Kalau induksi kan dimulai ya N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1 selesai ya. Karena P membagi A 1. Ya, berarti berlaku tuh teoremanya. Jadi kalau dengan induksi yang pertama kita hitung untuk N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1 apa artinya? Berarti kan P membagi A1 ya, selesai ya kan? Berarti kan kesimpulannya benar ya. Nah, kalau P membagi A1 maka ya P membagi A1 gitu kan? Nah, itu benar. P maka P itu ya. Ya, itu kan kalimatnya selalu benar tuh. Ya, kalau P bagi A1 maka P bagi A1 untuk dari teorema betul. Nah, sekarang yang kedua ya. Nah, asumsikan untuk K berlaku ya. Nah, asumsikan berarti gini, asumsikan P itu membagi ini A1, A2 sampai AK berakibat ini ya terimanya gitu ya. Kalau berlaku pada K, P akan membagi AI untuk suatu I anggota himpunan 1 sampai K ya. Akan dibuktikan gitu ya. Akan dibuktikan nah berlaku yang ini kalau P membagi A1 A2 sampai AK plus 1 gitu ya akan berakibat P membagi AI untuk suatu I anggota 1 sampai K plus 1 dengan apa? Dengan K-nya itu pasti kita letakkan di sini ya. Ya, betul ya? Karena kita punya F ya. Induksinya kan ya ini kadang-kadang nggak ditulis sih ya. Nah, ada di sini saja. Sekarang ini berarti yang mau kita buktikan ini berakibat ini ya. Berarti kita punya ini P membagi A1 A2 ini saya tulis sampai AK kita kurung ya toh AK plus 1 ya. Nah berarti ini ada dua kemungkinan P membagi ini ya atau P tidak bagi ini betul ya. Jadi dua kasus ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Ya kemungkinan apa? Yang pertama, jadi kasus pertama P membagi A1, A2 sampai AK. Kasus kedua, ya P tidak membagi gitu ya. Nah, itu ya. Mesti ada dua kasus. Antara ya dan tidak itu mesti berlaku salah satu kan ya. Nah, mungkin ya dan tidak berlaku bersama atau tidak dua-duanya itu hukum dasar logika ya. Hukum dasar logika mengatakan bahwa
P atau tidak P itu pasti berlaku salah satu, ya. Tidak mungkin tidak dua-duanya atau tidak mungkin kedua-duanya bersama, ya. Itu hukum dasar. Nah, kalau kasus pertama berlaku apa? Bukti selesai, ya. Karena kita langsung bisa menggunakan asumsi, ya kan? Ya kan? Jadi kalau P membagi ini, berarti bukti selesai. Paham ya? Jadi untuk kasus pertama, kalau P membagi A1, A2 sampai AK, nah, bukti selesai. Ini berdasarkan hipotesis, ya. Nah, kalau kasus 2, kalau P tidak membagi A1, A2 sampai AK. Nah, berarti kesimpulan kita apa dengan menggunakan sifat bilangan prima? Jadi P pasti relatif prima dengan ini. Jadi kita punya P dengan ini relatif prima. Kemudian digunakan lemma sebelumnya, ya kan? P membagi, kan berarti sini. Berarti P membagi hasil kali dua bilangan relatif prima dengan yang di depan. Berarti P harus bagi, betul ya? Ya. Karena P dan ini relatif prima, ini lemma sebelumnya, A itu bagi BC, A dan B relatif prima, berarti A membagi C. Nah, P membagi ini, P dengan ini relatif prima, berarti P harus bagi A. Jadi di sini jadi P harus membagi A K plus 1. K plus 1 juga suatu I, gitu ya. Nah, jadi dengan induksi terbukti bahwa kalau P membagi hasil kali dari beberapa bilangan, pasti dia membagi salah satu. Ya, dari sini kita siap membuktikan tadi yang teorema utamanya, yaitu kita akan menulis atau bisa menuliskan suatu bilangan yang lebih dari satu, itu selalu dapat ditulis sebagai hasil kali dari bilangan 5 untuk menjamin yang faktorisasi yang selama ini kita gunakan. Jadi nanti sebenarnya lemma atau teorema yang terakhir yang kita anggap sebagai lemma ini itu nanti akan dibuktikan untuk membuktikan ketunggalannya, ya. Jadi eksistensinya itu bisa dibuktikan dengan kayak kemarin adanya pembagi prima itu kan bisa kita buktikan dengan bukti tidak langsung, ya. Andaikan ada bilangan yang tidak mempunyai pembagi prima. Di sini juga demikian. Kalau ada bilangan yang lebih dari satu yang tidak dapat dituliskan sebagai faktor-faktor prima, ya kan? Jadi tadi teorema utamanya, ya. Jadi ya, kalau kita kembali, ya, teorema utama kita, nah ini ya, nah ini bukan sekali, karena kita lupa. Di sini setiap bilangan bulat lebih dari satu dapat ditulis sebagai hasil kali dari bilangan prima secara tunggal. Jadi nanti sebenarnya dua lemma tadi yang kita buktikan nanti akan dibuktikan untuk buktikan ketunggalannya, ya. Tetapi eksistensinya bisa kita buktikan dengan menggunakan bukti tidak langsung seperti waktu membuktikan faktorisasi. Ini kan sebenarnya sama dengan setiap bilangan bulat itu, ya. Lebih dari satu itu selalu mempunyai faktor prima, ya. Nah, ini kan cuma di sini kita perbanyak saja, ya. Jadi ini sederhana. Jadi kalau kita andaikan ada di sini kan negasi dari
kata setiap, ya kan? Andaikan apa? Ada bilangan bulat lebih dari satu yang tidak dapat ditulis sebagai hasil kali bilangan prima ya. Bilangan prima dulu, tunggalnya nanti belakang ya. Jadi yang penting ada yang tidak dapat ditulis, ya gitu ya. Ada bilangan lebih dari satu yang tidak dapat ditulis sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima, gitu ya. Kalau mengandaikan berarti sebaliknya dari kesimpulan, gitu ya. Sebaliknya dari kesimpulan. Jadi kalau ada itu, nah ini sama dengan sebutkan kita himpun bilangan-bilangan yang tidak dapat, gitu ya. Jadi kalau saya himpun S, ya, S, jadi kan kalau bilangan lebih dari satu, jadi S itu bulat lebih dari satu. Jadi misalnya X anggota Z, X-nya lebih dari satu, dan ini lingkaran dari ini tidak dapat ditulis sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima. Jadi X tidak dapat ditulis sebagai hasil kali bilangan prima. Ya. Nah, jadi karena di sini ada, berarti kesimpulan kita apa? S tidak kosong. Betul? Ya. S tidak kosong karena ada. Kita mengasumsikan ada. S tidak kosong karena ini bilangannya lebih dari satu, berarti S itu subset dari Z plus, ya. Nah, S subset dari Z plus. Nah, menurut well order principle, pakai lagi gitu ya. Lagi-lagi dipakai, ya. Menurut well order principle atau well order property, S mempunyai unsur terkecil, ya. Sebut aja N misalnya, ya. Misalkan N adalah unsur terkecil di S, ya. Terkecil di S. Nah, berarti karena dia unsur terkecil di S, berarti kan dia tidak dapat ditulis sebagai hasil kali, betul ya? Jadi kita bisa menuliskan apa? N sebagai, jadi kalau dia dapat ditulis, maksudnya gini, kalau tidak dapat ditulis sebagai hasil kali, jadi kalau dia ditulis sebagai hasil kali, berarti dia faktornya bukan prima, gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi di sini apa? Jadi N dapat tulis sebagai A, B, dengan A dan B bukan prima, ya. A dan B bukan prima. Kemudian A dan B pasti kurang dari N, ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita punya 1 M, ya. Yang penting ini nanti, ya. Karena kurang dari N itu tadi unsur terkecil. Nah, berarti A dan B itu bukan anggota S. Kalau bukan anggota S, berarti dapat ditulis, ya. A dan B dapat ditulis sebagai faktor-faktor prima. Jadi kalau A dan B dikalikan juga merupakan kontradiksi, toh. Paham gitu ya? Masih ya. Jadi karena A dan B kurang dari N, berarti kan A dan B bukan anggota S. Kalau bukan dari anggota S, berarti kalau bukan anggota S berarti
Nah, A dapat ditulis sebagai hasil kali faktor-faktor prima, B dapat ditulis sebagai hasil kali faktor-faktor prima. Berarti A kali B, ya dikalikan aja, berarti kan hasil kali dari faktor-faktor prima. Nah, berarti N sebagai hasil kali dari faktor-faktor prima. Kontradiksi. Ya kan? Berarti sini kesimpulan kita kan gini, A bukan anggota S, B juga bukan anggota S, ya. Jadi kita dapat tulis misalnya A itu sebagai misalnya P1 kali sampai P jangan N, PS ya, PK gitu ya. Nah, kemudian B tulis sebagai Q1 hasilkan sampai QL ya. Nah, dengan apa? Dengan P1 sampai PK, Q1 sampai QL itu prima. Gitu kan ya? Berarti N itu standar A dan B, A kali B, berarti kan ini P1 sampai PK dikalikan Q1 sampai QL. Nah, kontradiksi toh? Berarti N ini kan ini perkalian dari faktor prima semuanya kan ya. Nah, ini kontradiksi dengan N anggota S. Ini adalah kontradiksi dengan N anggota S ya. Nah, jadi ini membuktikan semua dapat ya, semua dapat dituliskan sebagai hasil kali faktor-faktor prima. Nah, lemma yang tadi dipakai untuk membuktikan ketunggalan. Nah, ketunggalan itu apa? Jadi kalau kita punya suatu bilangan dapat direpresentasikan menjadi dua macam, kita tunjukkan representasinya itu sama dengan tunggal ya. Anda selama ini kan nggak mungkin ya menemukan faktorisasi yang berbeda gitu ya dari satu bilangan. Ada yang pernah menemukan? Enggak ya. Nah, itu sebenarnya dijamin dengan teori Riemann-nya. Jadi kalau kita sudah punya satu, itu nggak akan punya yang lain lagi, gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau representasinya nggak tunggal, kadang hitung FPP dan KPK bisa nggak tunggal jawabannya ya. Nah, itu ya. Selama ini nggak disadari itu kan ya. Nah, jadi di sini berikutnya bukti ketunggalan. Bukti ketunggalan. Nah, di situ nanti untuk memudahkan bukti ketunggalan itu menyatakannya tidak turun itu ya. Jadi kalau saya punya, kalau misalnya A itu anggota Z dan A lebih dari 1, berarti menurut eksistensi bisa ditulis ya. Jadi kita bisa tuliskan misalnya, tulis A itu sebagai hasil kali, ya saya pakai lagi simbol P dan Q, tapi maksudnya bukan yang itu ya, penulisan. Tulis A itu sebagai P1 kali P2 kali misalnya PK. Nah, kemudian B dan A juga, A tulis juga sebagai I1, I2 sampai kali bukan koma ya, kali IL. Nah, gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan ini kan yang namanya tidak turun, berarti sini P1, P2 sampai PK. Nah, kemudian kita punya I1, I2, IL. Ini prima ya. Nah, gitu kan ya. Semuanya adalah prima. Nah, yang akan kita tunjukkan bahwa nanti apa? P1 sama dengan Q1 ya. P2 sama dengan I2. Nanti terakhir berarti K sama dengan L ya nanti. PK sama dengan QL ya, sebenarnya QL-nya juga QK gitu ya. Nah, itu membuktikan. Jadi sini yang akan ditunjukkan P1 sama dengan P2 bagi Q1. Nah, kemudian P2 sama dengan I2 dan seterusnya. Nanti yang terakhir nanti PK sama dengan IK.
Dengan catatan di sini nanti berarti K sama dengan L, gitu ya. Nah, nanti itu akan akibatnya. Kalau K tidak sama dengan L, nah nanti akan ada sisanya, gitu ya. Sisanya nanti itu akan. Jadi maksud teorema itu ini ya. Jadi kalau kita punya dua representasi, kita tunjukkan bahwa. Nah ini menggunakan lemma yang kedua tadi. Di sini kan kita P1 kan membagi A, betul ya? Berarti P1 bagi ini kan? Ya, kita punya. Berarti kan P1 dari sini ya. Berarti kan membagi I1 kali I2 I L, betul ya? Nah, dari lemma tadi P1 membagi hasil kali dari, nah, berarti apa? P1 harus membagi salah satu di antara ini, betul? Ya. Berarti P1 harus membagi salah satu di antara. Jadi di sini P1 harus membagi misalnya I, betul ya? Untuk suatu I anggota 1, 2 sampai L. Berarti kesimpulannya apa di sini? P1 pasti lebih kecil atau sama dengan I. Ya. Ini kalau P1 membagi I1, kesimpulannya harus sama dengan ya. Kenapa? Karena sama-sama prima ya. Ya. Jadi ini kurang keras kesimpulannya ya. Jadi ini masih harus sama dengan. Jadi di sini berarti P1 itu kan membagi Q1. Q1 prima. Berarti P1 harus sama dengan Q1, betul? Oke, P1 harus sama dengan II ya. Sampai itu ya. Karena dia prima. Jadi tadi kesimpulan itu betul tapi nggak pas ya. Di sini kan I prima, faktor dari I itu hanya dirinya sendiri dan satu. Ya, berarti I harus sama dengan itu. Berarti P1 harus sama dengan I. Paham ya? Jadi ini sebenarnya kalau kita cancel, misalnya P1 dan I. Wah, ya terus nanti mesti kalau P2 nanti ada yang sama atau tidak gitu ya. Nah terus gitu ya. Nah pasti gitu terus. Nah tapi kalau kita mula-mula berasumsinya itu sembarang, nah seolah-olah kan kalau tidak sama gitu ya. Jadi kalau kita punya pengandaian itu nanti tidak tunggal, berarti kan ada sisa. Nah berarti faktor di kiri primanya dan yang di kanan Q-nya semuanya berbeda. Paham ya? Nah ya ini awalnya. Jadi kalau proses ini kita lanjutkan, berarti nanti akan menghilangkan faktor-faktor yang sama di apa? Di yang di pertama dan yang di kedua. Jadi kalau ini sudah selesai, berarti kalau diasumsikan tidak tunggal, berarti masih ada sisa faktor ya. Misalnya, jadi kalau ini diteruskan, kalau andaikannya tidak tunggal ya, andaikan tidak tunggal, berarti kalau proses ini diteruskan, berarti nanti kita akan menyisakan pemfaktoran. Misalnya kita sebut aja yang kiri ini P apa? I1 ya karena nggak harus mulai 1 ya, sebut aja I1 dan PI2 sampai terusnya sampai misalnya PI apa? K L ini KL
S. Nah, S kecil itu pun sudah S. T aja ya. Nah, ini T. Misalkan yang di sini masih sama dengan I, misalnya J1, I, J2, sampai misalnya I, J, U, ya. Nah, gimana di sini antara ini tidak ada yang sama, ya. Jadi apa? Di sini berarti P faktor prima yang di kiri dan yang di kanan tidak sama. Di mana keterangannya faktor prima di ruas kiri tidak ada yang sama dengan di ruas kanan. Jadi di sini andaikan gitu ya. Di sini kan proses ini kan diteruskan ya. Diteruskan sampai kalau tunggal ini selesai gitu. Berarti ini semuanya sama. Selesai, berarti nggak ada sisa. Andaikan tidak tunggal berarti akan diperoleh ini. Jadi kalau proses ini kita teruskan akan kita peroleh seperti ini karena ada yang berbeda ya. Kalau tunggal kan berarti ada yang berbeda. Nah, dan ini akibatnya apa? Bahwa prima ya, prima ini berbeda sama di sini. Dengan menggunakan lemma tadi, salah satu prima yang di sini akan membagi prima yang ada di sini, betul? Dan itu, nah kesimpulannya mesti harus sama ya. Nah itu kontradiksi ya. Jadi paham maksudnya ya. Jadi proses ini itu kan seolah-olah mengeliminir yang sama, ya toh? Nah kalau penulisannya tidak tunggal, berarti ada yang berbeda kan? Berarti kalau proses ini kita teruskan, berarti masih ada sisa yang tidak sama. Nah, sekali lagi kita gunakan lemma itu tadi, berarti nanti salah satu prima yang di kiri harus membagi prima yang di kanan karena ini membagi bilangan ini toh, berarti otomatis akan membagi bilangan ini. Berarti dia akan membagi salah satu. Nah kalau membagi salah satu kesimpulannya mesti harus sama. Kontradiksi gitu ya. Nah itu berarti proses ini nanti harus habis memang ya. Semuanya harus sama. Jadi ini sebenarnya tidak, andaikan tidak tunggal. Jadi proses mengcancel atau menghilangkan yang sama itu nggak tuntas gitu ya. Kalau sama kan mesti hilang semuanya ya. Ini ditulis indeksnya beda karena ada kemungkinan tadi mula-mula panjangnya tidak sama, berarti sisanya bisa berbeda. Misalnya sisa 2, sisa 3 atau ya. Nah, ini menjadi teorema yang sangat penting ya di dalam teori bilangan karena ini bisa dipakai nanti untuk merumuskan atau mencari FBB dan ya. Ya waktu puasa itu kuliahnya sebentar ya. Nanti silakan, ini sebenarnya mau saya buatkan aja nanti materinya ya. Bahwa mencari FBB dan KPK belum sempat kita diskusikan ya. Mencari FBB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi ini ya. Yang nanti FBB itu diambil pangkat minimal ya. KPK diambil pangkat maksimal ya. Nah, itu nanti dengan menggunakan bahwa minimal dari 2 bilangan ditambah maksimal 2 bilangan itu mesti sama dengan hasil tambah dari 2 bilangan itu. Akhirnya kita punya hubungan FBB dikalikan KPK itu sama dengan A kali B ya. Nah, itu yang Pak kemarin ceritakan di awal. Jadi akhirnya apa? Kalau kita sudah bisa mencari FBB, KPK cukup dibagi dengan FBB mencarinya. Jadi kalau kita punya 2 bilangan positif ya, dengan menggunakan tadi bahwa FBB itu pangkat minimal yang kita pakai, KPK itu pangkat maksimal, bahwa minimal 2 bilangan dan ditambah dengan maksimal 2 bilangan itu adalah hasil tambah 2 bilangan, betul ya? Nah, dengan menggunakan itu nanti akan terbukti bahwa FBB dikalikan KPK akan sama dengan hasil kali dari 2 bilangan.
Jadi kalau mencari KPK cukup hasil kali 2 bilang dibagi FPD ya. Nah, itu nanti silakan dibaca. Nanti kalau sempat saya buatkan video. Ya, itu. Tapi Anda sudah sering pakai itu ya, bahwa sifat itu, tapi cuma verifikasinya aja itu ada. Ya. Verifikasi. Kenapa kok FPD itu diambil pangkat minimal? Kenapa KPK itu diambil pangkat yang maksimal? Ini lewat waktunya, kita sampai 11 saja ya. Oke, nanti kalau ingin berdiskusi lebih jauh bisa didiskusikan di forum ya, di Kejar. Kemudian tadi ini kuliah terakhir untuk setengah semester ya. Jadi kita semuanya kapan? Belum keluar ke jadwalnya. Biasanya bersama-sama sih karena kalau jadi jadwalnya tidak harus sesuai dengan jadwal. Anda sudah punya pengalaman semester kemarin ya. Oke, saya kira cukup. Insya Allah kita ketemu lagi pada saat UTS ya. Tapi nanti kita bisa diskusi lewat LMS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.